Eps ke-19. Motor hijau milik Cakra berhenti di parkiran dalam gedung. Si pemilik turun, melepas helm dan langsung melangkah masuk ke tempat gelap itu. "Cakra?" panggil Michelle dari atas meja tari sana. Cewek yang paling cantik di dalam perkumpulan sini. Soal body, beneran gak perlu dipertanyakan. Empuk di setiap tonjolannya. Michelle yang cuma pakai BRA tipis, bahkan dua putingnya terlihat jelas banget dari luar. Lalu rok kain tipis nan pendeknya tidak bisa menutupi bentuk pantat bulat dan pertigaan sungainya yang cuma dibalut segitiga hitam berendah. Seorang cowok merimas bokung Michelle ketika cewek itu melangkah mendekati Cakra. Sempat nabok lengan si cowok sebagai kode jika dia nggak terima diperlakukan seperti itu. Begitu ada di dekat Cakra, Michelle langsung mengecup pipi cowok ganteng ini. Tangannya melingkar di lengan Cakra, memepetkan dua batu sungainya yang gede itu. Ya emang empuk sih? Apalagi ini tuh 2 kali lebih gede dari milik Letta. Cakra menunduk, melirik belahan besar yang menempel di kain jaketnya. Diam saja saat tangan Michelle menarik tanknya, lalu mengecup bibir. "Butuh berapa?" tanya Cakra. Bibir yang terlapisi lipstik warna merah tua itu melengkung ke bawah, menunjukkan jika dia sedang sedih. "Nenek opnama, tadi pagi muntah darah." Curhatnya dengan mata yang mulai memanas. Dia melepaskan lengan Cakra dan menjatuhkan pantat di kursi yang kosong. "Apa kata dokter?" Cakra duduk di meja, menatap serius wajah sedih Michelle. "TBC dan katanya paru-paru nenek bengkak. Gue nggak paham, tapi gue butuh duit banyak buat pengobatan nenek. Cuma dia yang gue punya." Michelle menunduk, mengusap embun yang hampir menetes di kedua pipi. Cakra membuka jaket, mengambil dompet dari sana. Menarik satu kartu berwarna biru lalu mengulurkan kartu itu ke Michelle. "Pakai ini, pinnya ke 333.678. Ingatan lo bagus, pasti nggak bakalan lupa sama nomor pinnya." Michelle menatap kartu ATM yang ada di tangan Cakra. "Secukupnya aja, Cakra. Gue nggak minta terlalu banyak. Mau nggak?" tanya Cakra, kayak biasanya. Mukanya judes dan kelihatan galak. Michelle menerima kartu itu. "Gue balikin kalau tagihan rumah sakit udah. Balikinnya kalau nenek udah bisa pulang aja," sahut Cakra, memotong kalimat Michelle. Michelle mencekal lengan Cakra. "Lo mau kemana?" tanyanya saat Cakra sudah beranjak berdiri. "Pulang," jawab cowok ganteng ini singkat. "Nggak pengen main renang-renangan? Bentar aja." Rayu Michelle menggenggam telapak tangan Cakra. "Belum lama gue abis luluran sama berendam. Udah capek." Cakra menutup kepala dengan tudung hadi, santai banget dia ngeloyor keluar dari gedung. Sementara Michelle menggigit ujung bibir dengan kepala yang mulai berpikir. Cakra udah punya target yang baru. Jadi selanjutnya dia nggak bisa rasain kudanil renang lagi dong. CKK, ini bukan pertanda baik. Pukul 11.00 PM. Cakra membuka pintu kamar Letta yang tertutup. Si pemilik kamar sudah tidur di bawah selimut dengan penerangan yang remang-remang. Cakra melepaskan jaket, sepatu dan celana jeans panjangnya. Menyisakan celana kolor serta kaos oblong warna putih. Dia langsung naik ke atas kasur, masuk ke dalam selimut dan langsung merengkuh tubuh Letta. Letta yang tidur nyenyak, jelas terusik. Dia mendesah panjang saat tahu jika pelakunya adalah si suami ganasnya. "Ngagetin, ih!" rengek Letta, kembali menutup mata. Cakra hanya tersenyum, mengecup sudut bibir Letta cukup lama, lalu ngusel di cekuk leher Letta. "Lo anget?" ngomongnya, tepat di samping telinga Letta. Letta nggak menanggapi itu, dia beneran lelah banget. Diam saja ketika tangan Cakra menerobos masuk ke dalam kaosnya, lalu mulai meremas salah satu dadanya. "Cakra, cuma pengen bobok sambil pegang batu gamping." Cakra memotong rengekan Letta. Letta sedikit menoleh,
membuat bibirnya jadi menabrak bibir Cakra. Gue capek banget tahu, kita tidur aja. Besok masih harus sekolah. Ngomongnya, tepat di depan bibir Cakra. Cakra menyesap bibir bawah Leta sebentar. Tidur yang nyenyak, gue jagain biar nggak ngegelinding. Leta jadi mendengus dengan tawa samar. Emang gue terenggiling apa? Yang jelas lo milik gue. Udah, gue pengen tidur. Leta berpindah posisi, tidur miring membelakangi Cakra. Pukul 5,3 am. Leta melengkuh, tangannya mengusap kedua mata yang beneran meles banget terbuka. Lalu menyipit, meraba bagian depan dadanya karena kebetulan dia tidur dengan posisi miring. Ada Cakra yang masih tidur. Leta mendesah panjang menyadari jika dia sudah tak memakai baju, lalu satu tangan Cakra terjepit di kedua kakinya sana. Astaga! Semalam dia udah diapain lagi sama si Cakra? Leta menggigit bibir, meraba putingnya yang kerasa kebas dan sedikit perih. Dia menggerutu lirih, kesel sama kemesuman Cakra. Dengan bibir manyun, Leta bangun, melirik Cakra yang meringkuk dan masih anteng tidur. Ganteng, batin Leta. Makin menatap wajah lelap Cakra, lalu bibir yang memang manis dan sedikit menghitam. Gue juga suka bibir lo. Leta menggigit bibir, menahan senyum sampai wajahnya jadi panas. Menyadari jika dia bugil, Leta langsung menutup dada dengan kedua tangan. Buru-buru dia turun dari atas ranjang dan berlari masuk ke kamar mandi. Let, lo kenapa? Kok jalannya ngangkang gitu? Tanya Rosa yang sudah duduk di kursinya. Wajah Leta udah merah sejak masuk gerbang sekolah tadi. Dia merasa semua anak yang berjumpa dengannya tengah mempertanyakan cara jalannya yang gak biasa. CKK, padahal udah dibikin biasa aja. Kepleset di kamar mandi. Jawabnya, bohong. Leta mendudukkan pantat di kursinya dengan hati-hati. Sebenarnya udah gak sesakit tadi pas bangun tidur sih, tapi tetap aja hari ini dia gak bisa jalan rapat kayak biasanya. Antara pulang sekolah ke rumah Leni ya. Nyokap bokapnya adain syukuran buka rumah makan cabang. Ajak Rosa. Leta jadi menatap Leni yang duduk di meja depannya. Selamat, Len. Ngomongnya, menepuk pundak Leni. Leni tersenyum bahagia. Makasih. Datang ya. Pintanya. Antara gue usahain datang. Leta jadi mikir. Mau bepergian kayak gini, apa dia kudu ngomong ke Cakra dulu ya? Atau langsung pergi aja? Lat! Panggil Leni. Nyokap bokap lo jalanin usaha apa? Kayaknya nggak mungkin kalau cuma buka rumah makan doang. Rosa mengangguk, ikut menatap Leta dengan keponya. Iya, pakai sopir pribadi. Nggak mungkin banget kalau bokap lo penjual batu akik. Desis Leni, memukul lengan Rosa dengan tawa kecil. Leta memainkan jari jemari. Dia sendiri nggak tahu kerjaan papa dan mama mertuanya itu apa. Mama sama papa jarang di rumah sih. Mereka pergi pulang ke luar negeri. Terlihat wajah kagum dari kedua teman Leta. Ya pantes kalau Leta dikasih sopir pribadi, orang tuanya jarang menemani sih. Kayak gitu pemikiran mereka berdua. Leta menunduk, menimang hati. Mau jujur ke teman-teman kalau dia cuma anak angkat, atau milih sembunyiin identitas. Di ambang pintu sana, Raiden melangkah masuk. Tatapan cowok itu langsung tertuju ke meja Leta, tersenyum ketika kedua mata Leta juga menatap padanya. Let, si Raiden kayaknya ada rasa sama elu deh. Rosa berbisik sembari melirik Raiden yang sudah duduk di kursinya. Leta melebarkan mata, menyenggol siku Rosa. Yusha, jangan ngadi-ngadi. Los! CKK, gue udah perhatiin dari sejak lo masuk kelas ini. Anjir! Dia tuh tiap lihat elo pasti mukanya kelihatan seneng banget. Dia ganteng lo. Gue dukung deh, lo jadian sama Raiden. Rosa menaik turunkan alis, menggoda Leta.
Leta jadi menjitak kening Rosa. Nggak akan. Kita cukup teman aja. Let. Seru Rosa dengan tangan mengelus kening. Dia ganteng tahu. Pinter, keren. Apalagi kalau pas lihat dia lagi main basket. Seksi banget. Bikin pen mepet gitu. Leta tertawa kecil melihat wajah lucu Rosa saat bercerita. Yang ada di bayangannya malah jadi bentuk tubuh Cakra yang gak pakai baju dan lagi ada di atasnya. Terus, Leta memukul kepala, memejamkan mata sambil merutuki isi kepalanya. Pulang sekolah. Kelas Leta gak langsung pulang, tapi mereka lagi sibuk mau siap-siap konvoi menuju ke rumah makan orang tuanya Leni. Termasuk Leta yang sejak beberapa menit tadi udah mengusap-usap layar. Bingung mau ngasih tahu Cakra apa enggak, tapi hari ini kelas 12 udah mulai les, jadi si Cakra pulangnya sore banget. Leta, ayo! Ajak Rosa, menarik tangan Leta untuk keluar kelas. Gandengan sama Rosa, Leta melangkah keluar dan menuruni anak tangga. Di bawah sana, Cakra serta teman-temannya yang lain lagi pada nongkrong di pagar teras yang terbuat dari semen. Tatapan Cakra kelihatan banget mengarah pada Leta yang ada di antara anak-anak lain. Gak ada kau tegur sapa, Leta pun cuma menatap bentar dan berpura gak peduli. Melanjutkan melangkah menuju ke gerbang sekolah. Derte. Cakra menarik ponsel yang ia simpan di saku baju. Menatap layar yang memperlihatkan sebuah cat masuk. Sound picture. Adik kelas incengan lo waktu itu, kan? Kedua mata Cakra menatap tajam melihat Leta yang duduk di boncengan motor Raiden. Emang gak mepet sih? Tapi tetap aja ini si Leta satu motor sama Raiden. Eps ke-20. Cakra mengusap layar, menekan nomor Aleta. Dia beranjak dari jongkok, berdiri sembari menempelkan ponsel ke kuping. Cukup lama, tapi gak diangkat juga sampai panggilan itu mati. CKK, bajingan! Umpatnya. Wajah gantengnya udah kelihatan surem banget, kelihatan kalau dia lagi mode tikam. Kembali Cakra melakukan panggilan, menempelkan ponsel di kuping dengan satu tangan yang menekuk di pinggang. Yuke dan yang lain udah saling senggol, paham kalau si bosnya lagi pengen gebuk orang. Novan beranjak dari duduk. Ambil spidol. Pamitnya, melambaikan tangan dan langsung pergi menuju ke ruang guru. Ngampet brak gue. Aku orga dan langsung berlari menuju ke toilet. Yuke jadi menggaruk kepala bagian belakang. Gak ngomong apa-apa, dia melangkah masuk ke dalam kelas dengan perasaan was-was. Brak! Anjing! Umpat Cakra dengan kaki yang berhasil menjebolkan pot bunga. Pot yang belum lama dibeli dan ditaruh di setiap pojok pintu kelas. Gak taunya nasib pot udah harus masuk rongsokan karena pecah. Tanahnya sampai berserakan di lantai depan pintu kelas. Sementara si pelaku ngeloyor pergi tanpa peduli sama ketua kelas dan teman-teman lainnya yang menggerutu. Brak! Cakra menendang pintu kelas 12 IPS 2, membuat seluruh anak yang ada di dalam kelas langsung memegangi dada, takut jantung mereka jatuh. Tatapan nyalang Cakra membuat beberapa anak langsung menunduk, ciut nyali. Mana Aldi? Teriaknya saat tak menemukan yang dia cari. Hampir semua anak-anak satu kelas menatap ke arah meja pojok paling belakang sana. Di mana cuma ada Semi yang duduk sendirian dengan muka takutnya. Cakra melangkah cepat, menghampiri meja belakang sana. Dia menarik Aldi yang duduk di lantai, bersembunyi. Cakra! Seru Aldi, berusaha melepaskan tangan Cakra yang mencekal kerah baju. Dari mana lo dapat foto itu, Han? Tanya Cakra lirih, menekan tubuh Aldi di tembok. Adik kelas, temen gue. Ngakunya dengan suara yang tertahan. Susah ngomong dia, karena Cakra hampir mencekik lehernya. Tangan Cakra makin kencang menarik kerah baju Aldi, lalu melepaskannya dengan sedikit melemparkan sampai Aldi jatuh mengenai kursi. Cakra tak pedulikan semua mata yang menatapnya. Dia melangkah keluar dari kelas ini. Derte.
Getar di ponsel yang dia simpan di saku celana membuatnya menarik ponsel itu. Gue ke acara syukuran orang tuanya Lenny. Sun picture sebuah foto teman-teman satu kelas yang lagi pada icip-icip makanan. Tadi nebeng Raiden karena yang lain udah pada punya boncengan. Di tempat yang berbeda, tepatnya di sebuah restoran yang bernuansa alam. Letta meletakkan piring, lalu melangkah menjauhi teman-temannya. Duduk menyendiri di kursi panjang yang terbuat dari kayu, ada meja bundar besar di depannya. Dia mengarahkan kamera ke wajah, foto selfie dengan senyum tipis. Jarinya ragu, tapi tetap mengklik tombol kirim ke nomor Cakra. Sun picture. Jangan marah Sun Cakra. Letta mendesah menatap cat yang ia kirim centang 2 biru. Satu hal yang ia takutkan, Raiden bakalan jadi korban marahnya Cakra karena udah ngeboncengin dia. Mungkin memang berkesan kepedean sih, tapi kejadian di sekolahan waktu itu udah jadi pelajaran pertamanya. Kedua mata Letta melebar melihat ada panggilan yang masuk, dan itu dari nomor Cakra. Dengan ragu jari Letta menggeser tombol berwarna hijau di layar sana lalu menempelkan ponsel ke kuping. Halo? Sapanya, takut. Entar balik jam berapa? Ada yang terasa sedikit lega pas dengar suara santai, bukan suara yang kayak penyembur orang. Belum tahu sih. Gue antara telepon Pak Wawan suruh jemput di sini. Sherlock, antara gue jemput. Letta menarik ponsel yang panggilannya sudah dimatikan sepihak. Mulutnya sampai menganga karena terkejut sama apa yang Cakra katakan tadi. Masa ia telepon cuma ngomong beberapa kata dan langsung matiin telepon? Mana nggak minta persetujuan yang mau dijemput? Kenapa menyendiri? Mendengar suara seseorang, Letta jadi mengangkat wajah. Mematikan ponsel saat tahu jika itu adalah Raiden. Dia menerima cup es krim yang diulurkan Raiden. Makasih, ucapnya. Gue nggak tahu lo suka rasa coklat atau nggak. Tapi kebanyakan cewek suka rasa coklat, makanya tadi gue ambilin yang itu. Raiden memasukkan sesendok es krim ke mulut. Melirik Letta yang juga melakukan hal sama. Lalu tersenyum saat melihat bibir merah muda milik Letta belipotan. Enak es krimnya. Ada rasa buahnya gitu. Letta berkomentar setelah menelan es krimnya. Kembali dia memasukkan sesendok ke mulut. Ini tuh emang ada buahnya. Ada irisan buah nangka, makanya rasa buahnya khas banget. Raiden membalas, menunjukkan potongan buah nangka yang ada di sendoknya. Nih, cobain. Suruhnya. Refleks banget Letta langsung melahap sesendok es krim yang Raiden sodorkan di depan mulut. Ini dia ngelakuinnya tanpa sadar kalau emang mereka tuh cewek cowok. Apalagi tentang si Raiden yang suka sama dia. Namun, kedua mata Letta melebar saat jari Raiden mendarat di bibir atasnya. Mengusap sisa es krim yang belepotan di sana. Letta jadi menarik diri, beranjak dan melangkah menuju ke teman-temannya yang ada di dalam sana. Let! Panggil Raiden. Mengejar langkah kaki Letta. Maaf, tadi belepotan. Makanya. Dia nggak nerusin kata-katanya. Maaf. Letta menghentikan langkah, menatap Raiden dengan senyum manis. Ya, gue tahu kok. Langsung berlari kecil, menghampiri piring miliknya tadi yang masih ada di tempat semula. Rosa dan teman-teman yang lain menggodanya. Setahu mereka Letta habis ngobrol berdua sama Raiden. Menjodoh-jodohkan Letta sama Raiden yang emang paling ganteng di dalam kelas. Tapi kalau dibandingin sama anak kelas IPS dan bahasa yang lain, Raiden emang paling oke sih. Letta jadi mendesah kasar menanggapi gurauan teman-temannya yang mendukung jika dia dekat sama Raiden. Andai aja dia tidak ada ikatan apapun sama Cakra, mungkin dia memang bisa memulai itu dengan Raiden. Cowok yang kehidupannya lebih normal. Letta melambaikan tangan mengantar kepulangan Rosa yang boncengan sama Farel. Kebetulan banget rumah mereka searah. Beneran, gak mau gue antar pulang? Raiden menawarkan diri untuk yang entah keberapa.
Leta menggelengkan kepala. Gue nunggu jemputan. Tadi udah telepon. Tolaknya. Ya udah, gue duluan ya. Leta mengangguk, melambai juga ketika motor Raydan bergerak meninggalkan rumah makan. Dia kembali duduk, ngobrol bareng sama Lenny dan Dira yang rumahnya ada di samping rumah makan ini. Ibunya Dira juga bantu-bantu di sini, makanya Dira pulang paling terakhir. Ketiga cewek ini mengalihkan tatapan saat ada motor KLX yang berhenti di depan resto. Lenny langsung mencekal lengan Dira saat melihat si pengendara melepaskan helm. Dewa keributan ngapain ke resto nyokap bokapnya coba? Buru! Interupsi Cakra, menatap Leta yang berdiri di samping Dira. Refleks banget Lenny dan Dira menatap terkejut ke arah Leta. Apalagi melihat Leta yang langsung mengambil tas dan tersenyum. Gue balik ya. Pamit Leta. Melambaikan tangan dan menuruni undakan kecil. Leta duduk di jok belakang. Sempat menatap kedua temannya yang terpaku sebelum motor Cakra membawanya pergi dari resto. Leta waras. Kalimat yang keluar dari bibir Lenny setelah motor itu tak terlihat. Leta nggak mikirin hidupnya. Bisa-bisanya dia jalan sama dewa keributan. Dira ikutan syok. Motor Cakra berhenti di garasi rumah besar milik orang tuanya. Dia turun setelah Leta turun. Mengejar langkah Leta yang lebih dulu memasuki rumah. Cakra! Pakik Leta saat pintu kamar yang hampir ia tutup itu justru didorong Cakra. Lalu cowok ganteng nan mesum ini ikut masuk ke dalam kamar. Leta sudah mendesah saat tubuhnya diraih, sangat mepet dengan tubuh besar Cakra. Tatapan Cakra fokus tertuju ke arah bibir merah muda milik Leta yang sedikit terbuka. Tangannya mengangkat dagu, lalu memiringkan kepala dan mengecup bibir itu. Sesapan yang cuma sekilas, tapi tetap terasa. Cakra? Leta mendorong tubuh Cakra sampai dia bisa lepas. Melepas tas, menaruh di meja dan melepaskan sepatunya. Awal dulu dia memang selalu was-was dan takut. Tapi setelah hampir setiap hari selalu harus menghadapi Cakra yang seperti ini, Leta mulai terbiasa. Mandi bareng! Ajak Cakra, berdiri di depan Leta yang duduk di tepi ranjang. Mendengar ajakan itu, Leta jadi menengadah, menatap wajah gateng yang kedua alisnya dinaik turunkan. Kalau gue nolak, lo turutin gak? Tanya Leta dengan wajah yang menunjukkan kalau dia menolak ajakan itu. Enggak. Jawab cowok itu dengan sangat santai. Langsung meraih tangan Leta, menyeret